pada guru. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua itu kompetensi profesional, yang ketiga itu kompetensi kepribadian, yang keempat itu kompetensi sosial. Jadi di sini alangkah baiknya boleh Ibu memperkenalkan diri dulu. Ya, makasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama Ibu Sri Paini SPDI. Ya, Ibu aslinya Inhil Riau ya, Inhil. Ibu kelahiran 1998. Ibu udah hampir pensiun dah ya. Jadi Ibu pindah di sini baru 1 semester Ibu mengajar di sini ya. Mungkin memang pengalaman Ibu mengajar sudah lama kali, hampir 35 tahun. Ya, tapi kalau Ibu mengajar ya waktu Ibu masih PGA itu belajar ilmu pedagogik ya. Jadi mana pedagogik ini yaitu ilmu untuk kemampuan guru untuk mengelola anak didik ya. Yaitu dari kompetensi aspek pemahaman terhadap peserta didik ya. Termasuk itu tuh. Pemahaman terhadap peserta didik, perancang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik, ya, gitu. Ya, jadi yang pertama tadi kita bagaimana kompetensi yang ada pedagogik. Ya, pedagogiknya ilmu keguruan kita ya. Bagaimana kita menghadapi anak-anak didik, bagaimana untuk menguasai anak didik, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis gitu ya, dan kemudian juga mengoptimalkan akademik peserta didik ya, kemudian mengembangkan keterampilan sosialnya, emosionalnya ya, memberikan umpan balik kepada peserta didik tadi, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran gitu ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 ya. Apa itu mengenai apa tadi? Yang pertama itu mengenai kompetensi pedagogik, Bu. Ya, ilmu keguruan tadi. Yang kedua itu tadi kompetensi profesional, Ibu. Ya, profesional sebagai guru sesuai dengan jurusannya. Misalnya seorang guru itu harus bersarjana kependidikan. Seperti kalau di Undi itu jurusan apa itu? Tarbiyah. Ya, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan jurusan untuk mengajar tadi ya. Jadi kalau tidak sesuai itu tidak masuk ya. Kemudian yang ketiganya apa? Yang ketiga itu tentang kepribadian, Ibu. Ya, kepribadian seorang guru ya. Jadi sebagai contoh teladan bagi murid-muridnya. Jadi kita harus bersikap sebaik mungkin, karena seorang guru itu adalah contoh teladan bagi anak-anak murid. Bagaimana kita sikap kita ke sesama guru, bagaimana sikap kita sesama anak murid, bagaimana anak murid yang nakal, anak murid yang tidak nakal, anak murid yang pintar, murid yang tidak pintar. Sebetulnya murid itu tidak ada yang tidak pintar, semuanya pintar, cuma daya tangkap mereka itu ada yang cepat, ada yang lambat. Itu yang kita hadapi sebagai guru tadi, menghadapi bermacam ragam murid-murid kita. Seperti saya di sini muridnya hanya 16 orang. 16 orang, Bu. Itu masih banyak, Bu. Iya, dan itu apa lagi? Yang keempat lagi, Bu ya. Ya, apa itu? Yang keempat itu kesosialannya, Bu. Ya, sifat sosial kita mencontoh kepada anak-anak, misalnya berbagi, misalnya membantu anak-anak, bagaimana caranya kita mencontoh menteladannya anak itu bersikap sosial. Nah, seperti di lingkungan sekolah, misalnya membersihkan sekolah, gotong royongnya seperti itu bersama-sama dengan anak murid, ya seperti itulah ya. Pokoknya contoh sosial yang kebaikan lah gitu. Iya. Jadi itulah. Jadi seorang guru ini harus memberikan contoh yang baik, teladan nih, karena semuanya dicontohi oleh anak-anak ya, dari awal kita masuk kehidupan kita sehari-hari di antara guru, kelas, masyarakat di lingkungan sekolah gitu. Karena guru contoh ya. Iya gitu. Jadi contoh yang baik, bagaimana kita sikap kita itu dari awal kita ngajar. Misalnya kita mengabsen, ada yang sakit, kita sama-sama mendoakan semoga cepat sembuh. Awalnya juga tempat duduknya juga kita harus rapikan ya. Kalau ada yang berkelahi, bagaimana caranya kita mengatasinya, gitulah, bermacam-macam lah. Mungkin ada satu pertanyaan, Ibu. Jadi dalam 4 kompetensi ini, Bu, apa saja, Bu, tantangannya gitu, Bu, yang dihadapi oleh seorang guru, Bu,
Kalau saya ya misalnya mungkin di sini kan perumahan ya, Perumahan, jadi oh. anak-anak tuh orang-orangnya pendatang semua, jadi Iya. kadang-kadang pola adabnya itu kurang kalau di sini. Jadi tentang saya itu ya hari-hari saya itu ya kenaka suka ngaku teman, bahasanya agak kurang sopan, gitu ada ya. Nah, itu yang saya hadapi sekarang karena mungkin saya baru 6 bulan di sini ya, beda dengan saya di desa. Saya kan ajar Kalau di desa, itu iya. anak-anaknya patuh gitu. Kalau di desa, iya, Bu, Iya patuh. patuh. Kalau di sini kalau dilarang sekarang nggak peduli gitu, orangnya anak-anaknya pemberani gitu. Iya, pemberani. Mau pemberani gitu. Jadi di sini tantangan saya itulah agak ada itu mereka itu mungkin karena lingkungan ya, Iya, sebab di sini kan anak pendatang, pindah. campur-campuran gitu. Kalau kita di kampung enggak kan, Ya, satu suku, mudah patuh dia, itulah tantangan saya sekarang. Semoga anak-anak berikutnya membaik lah gitu. Amin. Itu aja deh. Mungkin cukup banyak Ibu sudah Ya. banyak Ibu menjelaskan dari kompetensi ini ya. Kami di sini banyak terima kasih Ibu Ya. telah menjelaskan. Mohon maaf Bu dari awal Ya. sampai akhir ini kan namanya manusia Bu. Ya. Masalah jadi kami ucapkan mohon maaf Bu. Ya. Namanya kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya.